wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati keluarga besar Shahibul Bait, Bapak Haji Damanhuri. Benar ini Bapak Haji Damanhuri? Dan yang kami hormati pula yang paling berbahagia, calon pengantin kita Bina Khairun Nisa dengan pilihan hatinya Jumhur Hidayat. Ada calon pengantin prianya? Yang kami hormati guru tetap kita Dr. Anda Haja Rahmawati. Walaupun beliau belum ada di tengah-tengah kita, kita doakan semoga guru kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al-Muhajirin dan pimpinan tim Hadroh Al-Mutmainnah Bunda Haja Siti Aisyah Dahlan. Dan yang kami hormati Bunda Nur Cahya, para jamaah hadirin, para tamu undangan rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, langkah kaki kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, segala puji hanya milik Allah, pencipta langit dan bumi, pembuat gelap dan terang, yang telah menjadikan makhluknya berpasang-pasangan. Allah telah menunjukkan kebesarannya, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat 10 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, kita semua dapat hadir, dapat berkumpul bersama-sama sekaligus bersilaturahmi dalam acara tasyakuran pengajian menjelang pernikahan antara Adinda Rima Khairun Nisa, putri ketiga dari Bapak Haji Ahmad Damanhuri dan Ibu Hajah Mardiana, dengan pilihan hatinya Ananda Jumhur Hidayat, putra pertama dari Bapak Tarmidi dan Ibu Zumiati. Hadirnya kita semua di sini untuk memenuhi undangan Shahibul Hajat dalam rangka mendoakan agar niat dan hajatnya mulai dari akad nikah hingga resepsi pernikahan putrinya Ananda Rina Khairun Nisa dengan Ananda Jumhur Hidayat berjalan dengan lancar, penuh berkah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Shahibul Bait atau Shahibul Hajat yang telah memberikan kepercayaan kepada kami
Majlis Taklim Al-Muhajirin diiringi dengan Hadroh Al-Mutmainah pimpinan Bunda Hajah Siti Aisyah Dahlan untuk memimpin acara dari awal hingga akhir. Selawat bertebarkan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Mudah-mudahan kita semua para umatnya senantiasa menegakkan ajaran-ajaran Allah dan menjalankan sunnah-sunnah beliau dengan harapan doa dan sahabatnya menaungi setiap langkah kaki kita hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah bersama kita buka acara pengajian kita ini dengan membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkahnya surat Al-Fatihah acara kita berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihimiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah para tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua yang hadir di sini, khususnya Bapak Haji Daman Huri dan Ibu Hajah Mardiana serta keluarga besarnya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan dan memberikan doa serta restu kepada Ananda Rina Khairunisa dengan Ananda Jumhur Hidayat. Untuk itu, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami persilakan kepada Bapak Haji Damanhuri. Kepada beliau kami persilakan untuk memberikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bu, tolong yang tadi Bu, yang apa? Yang dihormati tadi mana? Saya nggak punya. Apanya, Pak? Yang dihormati Bu Teh. Saya nggak punya. Ya ini catatannya. Nggak ada ya? Ibu Rama, ya. Ini Bu Hajar Rahmawati doang, Pak. Oh itu aja. Dr. Anda Hajar Rahmawati. Tadinya ibu kan panjang, saya takut ini ketinggalan. Enggak ya? Enggak, Pak. Yang saya muliakan Ustazah Rahmawati yang belum hadir, mudah-mudahan sebentar lagi beliau hadir di tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pengurus
Majelis Taklim Al-Muhajirin yang kami hormati, para ibu-ibu anggota jemaah Majelis Al-Muhajirin, yang kami hormati seluruh kita yang hadir di sini, yang kami hormati seluruh anggota keluarga besar kami yang hadir maupun yang belum hadir. Pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, segala syukur bagi Allah. Dengan memanjatkan rasa syukur, Allah tambah nikmatnya untuk kita semua yang hadir. Mudah-mudahan kita nanti menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Salawat dan salam kita pohonkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami Sahibul Bait mengucapkan ucapan selamat datang di atas rumah kami ini, yang mana mungkin agak panas ya Bu ya. Memang udah dipasang kipas juga nggak tahan, ada kipas semua. Dan mohon maaf, memang itulah kenyataannya, itu keadaannya. Mudah-mudahan kita panas, hati kita dingin. Amin ya rabbal alamin. Maksud dan tujuan kami mengundang ibu-ibu semuanya ke tempat rumah kami ini. Kami mempunyai hajat yang besar, yaitu untuk mengadakan pesta perkawinan anak kami yang akan diadakan nanti tanggal 19 November hari Minggu. Dan untuk itulah kami mengundang ibu-ibu semuanya, karena ini hajat kami besar. Kami mohon kepada ibu-ibu doanya, mudah-mudahan niat kami ini mendapat perlindungan, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari segala bahaya dan musibah, dan acara kami itu berlancar dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته، وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا، خصوصا almarhum Ibu Sairah binti Bulan, almarhum Bapak Muhammad Jamil bin Ganti, almarhum Ibu Nurubaiti binti Buyung Putih, almarhum
Bapak Buyung Putih bin Pulan, almarhum Ibu Murni binti Muhammad Jamil, almarhum Bapak Mustafa bin Muhammad Jamil, almarhum Ibu Zuraida binti Buyung Putih, almarhum Bapak Azam Zaini. وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا يحضر وصاله يقظته ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه رحمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا
pasangan orang tua, berbagai rasa gemuruh memenuhi kalbu. Soalnya udah 42. Rasanya belum cukup kata petua yang telah diberikan selama ini. Namun dengan penuh rasa haru, walau lidah belum untuk berucap, kepada Ibu Hajah Mardiana kami persilakan untuk menyampaikan ungkapan cinta kepada Ananda Rina Khairunisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan beberapa pesan dan nasihat sebagai ungkapan cinta kasih kami kepada ananda kami Rina Khairunisa. Ananda Rina Khairunisa yang Bapak sayang. Senang ya? Terusin ya. Syukur alhamdulillah patut kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai revisi dari rasa syukur kami yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Berapa umur, kesehatan, rezeki yang paling istimewa adalah Dia telah menganugerahkan Engkau kepada kami Ananda sebagai amanah yang harus kami pelihara dan kami didik dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Sebagai daya upaya kami coba dan usahakan untuk membesarkan dan memberikan pendidikan sebagai bekal Ananda kelak dalam menempuh kehidupan dan terjun ke masyarakat, sebagai bekal Ananda kelak dalam menempuh kehidupan dan terjun ke masyarakat sebagai bentuk pengabdian Ananda kepada bangsa dan agama Ananda. Ananda saya yang Bapak sayang. Ya, betapa kami sangat menyayangi pria pilihan hati Ananda, dan insya Allah besok kami rela dan ikhlas melepas Ananda untuk melaksanakan ijab kabul dengan Ananda. Jamluhur hidayat jamluhur hidayat sampurna. Mudah-mudahan Ananda bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin, dan mendapat keturunan yang saleh dan salihah. Amin. Ya, itu dan perkawinannya langgeng, hanya 9 saja yang memisahkannya. Ini sekian dari Bapak untuk Rina Khairunisa. Rahimakumullah. Ungkapan cinta kasih Ananda Rina pembacaan selawat Nubrah yang akan disampaikan oleh Bunda Nur Cahya. Ya Rahman ya Rahim, Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin
المرسلين مغرم قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول الله قلبي بحبك مغرم يا مصطفى المكرم يا رسول doa dan restu dari Ananda Rina Khairunisa kepada kedua orang tuanya untuk melangkahkan kaki menapaki kehidupan baru, mahligai rumah tangga dalam sebuah ikatan pernikahan. Kepada Ananda Rina Khairunisa kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa sama papa lah. Enggak ada. Coba nyalain suaranya saya. Dan Papa yang Rina cintai, syukur alhamdulillah Rina panjatkan kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini Rina diberi kesempatan untuk mengungkapkan betapa besarnya cinta kasih
besarnya jasa dan perjuangan mama dan papa dalam merawat, mendidik sampai menghantarkan Rina ke pintu gerbang rumah tangga. Mama dan papa sebagai hamba Allah, Rina hanya mengabdi kepada Allah. Namun tanpa ridho dan ikhlasan mama dan papa, maka Allah pun tak akan ridho kepada Rina. Begitu mulia nilai orang tua di hadapan Allah. Sebagai anak, Rina hanya dapat berdoa semoga mama dan papa diberikan kesehatan, umur yang panjang, Ya apa-apa, ungkapin aja semuanya biar lega. Bulan aja nyantai. dan berkah sehingga dapat melihat hasil jerih payah yang ditanamkan lewat pendidikan dan teladan yang mama bapak berikan selama ini. Insya Allah semua kita jadikan bekal dalam menjalani kehidupan untuk berusaha dan bergaul di masyarakat. Agar mama dan papa terus senyum melihat keindahan dalam membina rumah tangga yang di dalamnya penuh dengan ketenangan, kedamaian, Amin. dan kesejukan sehingga terwujud idaman rumah tangga muslim yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Terima kasih mama dan papa. Segala apa yang telah diberikan selama ini, maafin Rina atas segala kesalahan yang pernah Rina lakukan. Rina mohon doa restu agar pernikahan anak dengan jumhur hidayat berjalan lancar dan tidak ada halangan apapun. Ya Allah, dengan senantiasa bersyukur atas karunia-Mu, Ananda aturkan terima kasih pada mama dan papa atas kasih sayang yang melimpah dan bimbingan beliau selama ini. Ya Allah, mohon ampunan atas kehilafan mama dan papaku. Lapangkan hatinya, bukakan pintu maaf baginya, sehingga beliau meridhoi langkah kami. Karena ridho mama dan papa akan membukakan ridho Allah. Bukalah pintu-pintu rahmat dari Allah. Amin. Karena ridho Allah ini ridho Allah itu masyaAllah pintu-pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pegang tisu semuanya. Mohon doanya ya Bu ya. Ya Rabbana amin, 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 amin ya Rabbana. Amin, amin ya Rabbana. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbana. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana ya Qadir, Ya Allah, pemilik segala kemuliaan, Engkaulah pemberi segala kepada kedua orang tua kami. Berkatilah mereka, Ya Allah. من أهلنا كم يلعبون
Mereka telah mengasuh dan membimbing kami. Lindungilah mereka ya Allah. Sebagai doa mereka senantiasa melindungi kami. Amin, amin ya Rabbana. Amin, amin ya Rabbana. Amin ya Rabbal alamin. Amin, amin ya Rabbana. Amin ya Rabbal alamin. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا حبيب سلام
محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا سيئاتي يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله طلع dalam acara dan tidak ada kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Untuk menyempurnakan acara pengajian kita, untuk menyempurnakan acara selanjutnya ada tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Haja Rahmawati. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Aku ya. Tadi jangan di sini. Oh. Udah. Jumlah hidayah. Gelap amat ya. Apa jadi gelap ya? Karena nggak ada lampu dari atas rumahnya. Terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nas su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ibu-ibu jamaah majelis taklim al-muhajirin yang saya hormati, wabil khusus keluarga besar Bapak Haji Damanhuri ya beserta Ibu Hajah Dona ya atau Hajah Mardiana, wabil khusus yang saat ini sedang berdebar-debar bahagia yaitu Mbak Rina Khairunisa SPD yang mana ya? Ya Allah udah besar banget.
Ya, alhamdulillah ya beliau sehat. Ya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan kita mendoakan keluarga ini senantiasa dalam rahmat, dalam keberkahan Allah. Termasuk kita yang berada di sini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena semata-mata nikmat Allah kita berjumpa di tempat yang tinggi ini ya Bu ya. Ya lumayan ya beberapa anak tangga ya. Kita sampai dengan selamat semata-mata karena Allah, kita berjumpa semata-mata silaturahim. Kita berjumpa semata-mata ingin ya mengungkapkan bahagia ya kepada keluarga di sini ya dikarenakan akan menyelenggarakan sunnah Rasulullah, yaitu akad nikah ananda beliau, yaitu Mbak Rina dengan siapa tadi undangan udah dibawa kabur ya. Ya dengan siapa lah tadi ya Jumhur itu nama suami. Oh ya Allah ya. Ya, dengan apa nih, Mas, apa Akang, apa Uda? Oh Uda, ya sama-sama. Dengan Uda Jumhur, ya kita doakan semoga saat ini dua-duanya sehat. Saat ini dua-duanya saling bisa menjaga, ya mendekati, ya pernikahan dan berjumpanya di sini sebagai pembekalan. Ibu sekalian, kita berjumpa di sini bersama-sama ya tidak untuk mengkaji sebagaimana biasa, tapi untuk pembekalan Ananda Rina, yang tentu juga pembekalan itu tidak hanya untuk Rina tapi untuk kita semuanya pastinya. Karena apa? Semuanya orang bercita-cita ingin ya rumah tangganya bahagia, ingin rumah tangganya sakinah, yang tentunya pastinya mengiringi di dalamnya mawaddah warahmah. Dan juga orang tua ya perjalanan semenjak hamil ya sampai melahirkan, sampai pendidikan, sampai mengiringi, selalu membersamai ya Mbak Rina ya untuk menjadi orang yang betul-betul ya dapat mengangkat derajat keluarga, orang yang betul-betul ilmunya yang bisa manfaat. Ya tentunya setelah mulai ada jodohnya itu orang tua sudah merupakan akhir dari kewajibannya kepada Allah sampai mengantarkan putra-putri ke jenjang pernikahan. Amin. Dan kita tahu di dalam hadis Rasulullah ya bahwa an-nikah sunnah, bahwa nikah itu sunnah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang memang betul-betul dalam hatinya tidak mau menikah, ya maka dia termasuk bukan golonganku, kata Rasulullah. Baik menikah pertama maupun menikah kedua dan seterusnya. Kalau memang sudah ada jodoh kemudian menolak, hati-hati. Itu berarti bukan dari umat Rasulullah. Tapi itu utama untuk orang-orang yang single ya Bu ya. Nah jadi kalau memang dasar hukum aja nikah itu sunnah, dianjurkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, karena kita manusia tidak seperti malaikat yang tidak membutuhkan hidup bersama, yang tidak membutuhkan penyaluran syahwat, yang tidak membutuhkan aktivitas di dunia. Ya berbagai macam pekerjaan yang kita jalani, kita bukan malaikat, kita manusia, kita meniru Rasulullah. Makanya Rasul yang memerintahkan, menganjurkan kepada kita untuk menikah. Dan karena nikah itu sunnah, maka jadikanlah pernikahan itu ya betul-betul ibadah. Jadi menikah itu semata-mata ibadah karena Allah, tidak terdorong oleh aku menikah karena usiaku sudah tidak muda lagi. Aku menikah karena di gang rumahku itu udah nggak ada orang yang single ya. Aku menikah karena dipaksa oleh orang tua, bla 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 dan lain-lain. Tapi nikah jadikan itu betul-betul menjadi ibadah. Karena apa? Kalau titik tolaknya ibadah, maka insya Allah di dalam kehidupan kita senantiasa selalu ada jalan kemudahan. Itu bisa ibu-ibu semuanya kita rasakan bagaimana dulu pernikahan kita. Apakah kita dulu nikah itu semata-mata karena Allah untuk menjaga kebersihan kesucian diri kita, atau untuk memperoleh keturunan yang nantinya umat Rasulullah terus berkembang sampai akhir zaman, atau dulu waktu ibu menikah itu karena apa? Itu kita tahu masing-masing.
oh kenapa pernikahan aku sekarang seperti ini. Kita bisa ya menghitung diri kita, menghisab diri kita, muhasabah. Oh ternyata dulu pernikahan kita karena ada sesuatu yang salah. Makanya sebagai pembekalan ya dari Ananda Rina ya mudah-mudahan betul-betul untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Walaupun dikatakan tunkihul mar'ata arba'ah, menikah itu karena 4 sebab, baik laki-laki untuk memilih perempuan maupun perempuan untuk menerima lamaran pinangan dari laki-laki karena 4 sebab. Pertama yaitu karena maliha, harta. Yang kedua karena jamaliha, yaitu jamal, kegantengan. Kalau perempuan kegantengannya dipilih. Ketiga karena nasabiha, yaitu keturunan. Keempat karena adiniha. Tapi kata Allah fazbar bizatidin, yang utama pilihlah yang beragama, taribat syadah, maka akan beruntunglah kamu nanti dunia akhirat. Karena agama utama memang karena agama ibu, akan tetapi karena ada orang ganteng, dia juga kaya, kerjanya mapan, dia juga keturunan baik-baik ya, agamanya juga lumayan, dia meminang kita, indah banget itu ibu ya. Ibu jadi orang tua, ada yang minang lamar anak ibu dengan tadi tuh kriteria seperti itu, tidak ada alasan buat kita nolak. Kalau perlu ketika dia baru ngomong langsung disegerakan. Karena yang harus disegerakan diantaranya itu menikah. Ketika ada seseorang jejaka, ketika ada seseorang gadis sudah menceritakan akan hubungannya dengan lawan jenisnya, bahwa dia sudah merasakan kenyamanan atau klik dan lain-lain, maka segerakanlah pernikahannya. Sebab apa? Apabila orang tua mengundur-undur dengan alasan selesaikan akademisnya dulu, dengan alasan bekerja dulu, dengan alasan supaya bisa untuk balas budi sama orang tua dulu ya, dan dengan alasan yang lain, itu tidak beralasan ibu. Karena apa? Untuk menyelamatkan seseorang, betul-betul kita semata-mata lihat yang Allah perintah, lihat yang Rasulullah suruh kepada kita, tujuannya mah agar kita selamat. Kita kan kepengen ibu, rumah tangga kita selamat, rumah tangga anak-anak juga selamat, kepengennya begitu ya. Nah makanya apa sih ibu ya yang harus kita lakukan ketika ingin rumah tangga kita itu bahagia? Makanya temanya hari ini adalah apa bu? Meraih rumah tangga yang bahagia. Ya, karena apa? Yang namanya menikah itu wajib bahagia. Kenapa bu wajib? Karena ibu, bahagia itu adalah harga mati untuk sebuah pernikahan. Seperti tadi bisa jadi sudah dibacakan dalam surat Ar-Rum ya bu ya. Sudah dibacakan tadi? Oh nggak ada baca Quran? Oh Ar-Rahman. Ya Ar-Rahman kan baca bersama buat ketentraman rumah tangga ya. Biasanya kan ada satu yang membacakan berkaitan dengan menikah. Ya pastinya ibu sudah tahu semua, pastinya ada tadi juga di undangan karena itu sudah tersebar, sudah hafal banget. Itu dalam surat Ar-Rum ayat, ibu baca mulu di undangan. Ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Padahal mah ibu bisa cuma malu-malu aja ngomong. Karena hujan juga enaknya menang diam aja ya Bu ya. Ya. Nah jadi itu sudah Allah menghendaki bahwa di balik perkawinan itu merupakan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Apa sih ibu tanda kebesaran itu? Banyak sekali tanda kebesaran Allah. Di antaranya itu Allah jodohkan antara laki-laki dengan perempuan karena memang Allah yang maha tahu sebagai Khalik yang menciptakan kita. Apa yang dibutuhkan oleh laki-laki, apa yang dibutuhkan oleh perempuan, Allah maha tahu. Memang Allah berikan syahwat di antara keduanya, memang Allah berikan antara keduanya saling tarik menarik yang tujuannya untuk regenerasi agar umat Nabi Muhammad itu banyak sampai hari zaman, karena Rasulullah sangat bangga dengan banyaknya umat beliau. Makanya ketika di padang mahsyar dicari-cari, mana umatku dicari-cari.
Makanya ibu jangan khawatir punya anak banyak, karena apa? Allah yang sudah menjamin. Jangan takut ibu punya anak banyak. Yang punya anak banyak bersyukur ya. Tunaikan kewajiban kita kepada amanah itu. Yang punya anak sedikit juga bersyukur, mumpung dikasih anak rezeki sedikit, maksimalkan. Yang tidak punya anak juga bersyukur, karena apa? Bisa nyayangi anak orang-orang yang nggak punya, yang doib. Allah kasih kesempatan itu. Nah, jadi kenapa saya katakan tadi harga mati, ibu? Karena memang Allah maunya lintas kuno ilaiha, agar merasakan sakana, tentram, ya, nyaman, diem, anteng, betah, itu kan sakana gitu, agar merasakan betul-betul anteng kita. Nah, jadi kalau memang sebuah rumah tangga itu tidak ada ketentraman, tidak ada kenyamanan, ya, nah itu harus apa ibu? Kalau dalam rumah tangga nggak ada kenyamanan, harus apa? Introspeksi. Bu, ibu punya rumah tangga, harusnya kan rumah tangga itu apa namanya? Baiti jannati. Tapi kok ini bukan baiti, akan tetapi nari jannati, neraka di dalam rumahku. Apa yang harus kita lakukan ibu? Jangan putus asa, berupaya. Kenapa? Hidup ini ya bagaikan apa tuh namanya ibu? Perjuangan yang sangat keras, yang selalu ada hambatan dan rintangan. Dari rintangan apa namanya tonggak yang kecil sampai rintangan tonggak yang besar. Dari rintangan yang harus kita lalui kolam yang kecil sampai kolam yang besar. Dari dinding yang kecil sampai dinding yang tinggi, itu semua rintangan. Bagaimana kita melewati rintangan itu? Butuh proses. Jangankan orang yang sudah menikah bersama dengan berlainan laki dengan perempuan. Kalau nikah perempuan dari perempuan mah udah tahu banget orang sama-sama perempuan, haram. Kalau nikah laki-laki dengan laki-laki mah udah tahu banget apa yang diinginkan untuk seorang laki-laki, haram. Karena menikah itu adalah berlainan. Pasangan itu bermainan bu, jago dengan betina, laki dengan perempuan. Makanya kita bersyukur di Indonesia ini ya tidak disahkan nikah homo satu jenis ya. Makanya orang Indonesia kalau mau nikah homo yang satu jenis itu pada pindah ke luar negeri, ke Jerman, kemana, karena apa? Dibolehkan kalau di sana. Boleh diramain undang-undang orang nikah laki sama laki, boleh. Kalau kita mah bersyukur karena nggak boleh. Nah, jadi kita kembali bahwa intinya sebuah pernikahan itu harga mati adalah sakinah, bahagia. Kalau ibu-ibu yang sudah lama menikah, sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ya, sampai saat ini belum merasakan kebahagiaan ibu, sabarlah, karena pernikahan itu bagaikan orang menggali sumur yang beda-beda. Sumur di rumah kita sama sumur tetangga, sama sumur tetangga kampung, sama sumur orang lain beda. Ada yang baru banget gali udah keluar air jernih, gampang banget bahagianya suami istri. Ada yang udah lama baru keluar, ada yang sudah sangat lama belum juga keluar. Nah, bagaimana ibu prosesnya? Kita tetap jalani, tetap memperbaiki diri. Untuk apa bu? Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Kita itu suami istri harus punya. Jadi suami istri harus punya visi dan misi. Makanya karena harga mati, bahagia itu harga mati, maka dipersiapkan. Sebagai orang tua udah bener banget ibu manggil pengajian begini supaya apa? Supaya ada suara-suara Al-Quran mengiringi akad nikahnya. Karena apa? Supaya di sini ada terjalinnya sebuah silaturahim yang besar dalam ridho Allah. Untuk apa ibu? Untuk memperlancar rumah tangganya. Ya, sebelum pernikahan diadakan pembekalan nikah. Agar apa ibu? Supaya anak tersebut tidak buta-buta amat soal rumah tangga ya. Apalagi kalau tadi dari awal obrolannya kepada yang lain tentang rumah tangga. Selamat ya mau nikah, mudah-mudahan bahagia, mudah-mudahan langgeng, jangan seperti saya. Jangan begitu ibu ya, jangan ibu ngomong jangan seperti saya, kalau saya mah begini, jangan. Orang mau nikah mah kasih yang senang-senang. Jangan cerita-cerita duka ibu, pengalaman ibu beda-beda. Jadi terus diajukan doa.
Ya makanya itu karena bahagia itu sebuah keharusan, makanya bagaimana caranya agar rumah tangga kita baik yang baru akan melangsungkan bahtera rumah tangga maupun yang lama bahagia. Pertama, ibu dalam rumah tangga itu ada ridho Allah. Ingat-ingat rumah tangga ibu ada ridho Allah enggak? Gitu. Rumah tangga yang diridhoi bagaimana ibu? Rumah tangga yang diridhoi, pertama si laki-lakinya itu orang yang soleh, perempuannya istri calon istri juga orang yang soleh. Dua-duanya menikah untuk mensucikan dirinya, dua-duanya menikah karena Allah bukan yang lain-lain. Itu ada ridho Allah di situ. Kalau Allah sudah ridho, bagaimana ibu? Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan berikan kebahagiaan dalam rumah itu. Dan siapa ibu yang diridhoi Allah? Allah meridhoi tadi orang-orang yang memang dapat atau bisa menyelamatkan dirinya sebelum ke jenjang pernikahan, dia selamat. Karena apa? Yang Allah benci adalah la taqrabuz zina. Apa ibu artinya itu? Jangan engkau dekati zina. Kenapa ibu dikatakan jangan dekati zina? Karena fa'innahu fahisyatan, karena di dalamnya ada kekejian. Jadi jangan dekati zina. Artinya orang ibu, ya ibu-ibu yang tidak ngerti akan hukum Islam, orang-orang yang tidak ngaji duduk di majlis taklim, ketika anaknya sudah dilamar, ketika anaknya sudah di apa tuh kalau Betawi habis ngelamar ngapain ya? Bawain duit. Ya, dibawain duit ya, dipinang gitu kan ya. Pinang mengelamar. Ya ketika udah itu anggap orang tua udah aman aja. Ya nanti juga akan jadi suaminya. Kata calon menantu nih, Bu atau Mak, Mami atau apalah itu, ya aku akan ngajak nih calon menjadi istrimu. Diajak udah kemana tahu tuh, beli ya, beli apa-apa berdua, beli mahar berdua, beli peralatan hantaran berdua, itu masih haram ibu. Kalau Islam mah jangankan kemana-mana berdua, duduk saat lagi akad nikah saja, kalau Islam mah tidak ada. Ditutupin berdua kerudung, itu bukan dari Islam, ya itu dari Nasrani, bukan Islam. Islam nggak ada seperti itu. Kalau Islam mah gimana bu? Perempuannya diumpetin, ya nanti kalau udah sah baru udah keluar ketemu, mau diapain kayak tuh istrinya, ya mau dicipika-cipiki kayak mau dijedodin kayak tuh istrinya, mau diapain aja udah bebas, sudah jadi istrinya. Tapi kalau pulang jangan. Nah ini ya orang tua yang tidak mengerti udah girang banget senang. Ya, aku mau kasih aku mau kasih hadiah mobil sama calon istriku yang karena duitnya banyak. Oh udah girang banget, udah di bawah seminggu juga nggak apa-apa kalau pulangnya bawa mobil mah gitu ya bu ya. Nah tidak, itu orang yang nggak ngaji. Kalau kita nggak begitu, tetapi bu, karena apa yang pertama nih orang tua, yang pertama suami sangat bertanggung jawab sampai dihalalkan anak tersebut. Bukan hanya kebebasan dalam yang dikatakan jangan kau dekati zina tadi ya, untuk apa ibu? Untuk tutup aurat saja suami nomor satu tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika seorang anak tidak tutup aurat, ketika seorang anak tidak sholat, ketika seorang anak tidak mau baca Quran, itu yang bertanya si bapak, itu yang tanggung jawab berat. Nah, apalagi tadi membiarkan anak kita dibawa oleh kekasihnya, ya termasuk calon suami. Nah itu betul-betul diatur oleh Islam. Kenapa itu begitu ibu? Karena memang yang harus dijaga, kehormatan seseorang, yaitu apa ibu kehormatan seseorang? Perut dan kemaluan. Dua itu yang menentukan seseorang itu sempurna tidaknya di dalam Islam. Makanya kenapa segerakanlah menikah, walaupun usia anak kita baru 18 tahun, 20 tahun, kalau memang dia sudah punya apa namanya tuh, inceran gitu ya, atau kekasih, nikahkan. Supaya apa ibu? Supaya terjaga kemaluan. Makanya kenapa dikatakan tidak sempurna iman seseorang atau kesempurnaan agama itu, yaitu setengah kesempurnaannya itu dengan menikah, kan gitu. Jadi ketika orang tidak bersuami itu masih setengah dalam agama.
Oleh karena itu maka anjuran-anjuran menikah. Nah kalau memang setengahnya agama sudah dimiliki, yaitu dengan jalur menikah, dengan menjaga faraj, ya, karena menikah itu adalah menjaga faraj. Ya, makanya dikatakan apa? Ya maksaros sabab manistato amin kumul ba'ata fal yatazawwaj. Wahai anak muda, kalau engkau sudah mampu maka nikah. Ayo nikah. Minta sama orang tuamu untuk nikah. Mampu apa sih, Bu? Mampu apa, Bu? Mampu menikah. Pertama sekali mampu apa, Bu? Punya syahwat kepada lain jenis. Itu yang utama, Bu. Kalau rezeki kan bisa dicari nanti sambil berdua. Nanti bisa dicari sambil menikah, bisa dicari. Coba kalau orang udah nggak punya syahwat, bagaimana, Bu? Misalnya gini, ada seorang laki-laki, pada dasarnya dia suka cinta kepada laki-laki, tapi karena dia tertuntut ya di masyarakat, ya, kok belum nikah, kamu kapan nikah, selalu pasti nanya begitu. Orang tuanya selalu ditanya, makanya karena dia malu, akhirnya dia menikahlah seorang perempuan, ya, di depan orang ramai, padahal dia tidak punya syahwat kepada perempuan. Nah itu penting itu, makanya istiqomah. Ya, kemampuan kedua apalagi, Bu? Kemampuan kedua, mampukah engkau, ya, ilmumu untuk menjadi suami? Nah kalau tidak mampu menjadi suami, belajar dulu. Masih ingusan ini, masih ingusan udah pengen dikawinin gitu ya. Harusnya belajar dulu. Belajar apa, Bu? Belajar bertanggung jawab, belajar menjadi suami, ya, yang mempunyai kewajiban kepada istri dan anaknya. Belajar itu mampu. Kemudian mampu apa lagi, Bu? Mampu finansial, yaitu mampu pekerjaan. Jadi apabila kamu mampu falyatazawwaj, maka menikahlah. Kemudian fa'ilam tastati', tapi apabila kamu tidak mampu, apa yang harus kamu lakukan kalau tidak mampu? Ya, fa'ilam tastati' fa'alaihi bisyam, maka hendaklah dia banyak puasa. Bukan cuma puasa dari fajar sampai terbenam matahari, tapi puasa mulut, puasa mata, puasa telinga, puasa pikiran. Supaya apa? Kalau belum mampu jangan ngomongnya yang mengarah ke situ. Kalau belum mampu jangan memandang yang mengundang syahwat. Kalau belum mampu jangan ngedengerin yang mengundang syahwat. Kalau belum mampu jangan melakukan pikiran menghayal yang enggak, nonton yang enggak. Kalau belum mampu puasa. Jadi puasa itu bukan cuma puasa fajar sampai maghrib, bukan cuma itu. Ya, apa dikatakan jika engkau berpuasa maka itu akan lebih baik bagimu, ya, lebih aman bagimu. Jadi puasa. Makanya itu dalam mencari ridho Allah, Ibu, anak yang belum juga keinginan menikah, Bu, diatuk-atukin gitu ya. Apa kalau zaman dulu kan gitu, dikenalin ya, Bu, ya. Diapain lagi, Bu? Supaya dia itu ada hasrat mau menikah. Ya, karena itu adalah sebagian kesempurnaan agama. Baru nanti sebagiannya apa? Sebagiannya adalah soal perut, berkaitan dengan mulut, yaitu apa? Nafkah. Carilah nafkah yang halal. Jadi semuanya kita lakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah. Ibu, kalau pernikahan yang diridhoi Allah, maka ya rumah tangga itu akan nyaris bahagia, tenang, tentram, sempurna. Sempurnanya apa? Tadi yang tempat dia dapat, suaminya ganteng banget, suaminya kaya, suaminya keturunan baik, suaminya agamanya bagus. Aduh kepengen banget, ya. Dibilang dah, alhamdulillah aku sempurna, Allah kasih aku 4-4 dapat. Apa kata orang? Kamu 4 dapat? Emang laki lu kayak gitu ganteng? Kata orang-orang begitu, Ibu. Ya, nah biarin kata orang-orang jelek, kata kita dia paling sempurna, paling cakep, paling ganteng. Mau apa emang orang? Mau komplain. Yang penting kita, Ibu. Biarin kata orang-orang suami kita bogel, biarin kata orang-orang suami kita pesek, biarin kata orang-orang suami kita doer, biarin kata orang-orang suami bla 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 bla. Nggak apa-apa. Yang penting buat kita mah cakep, ganteng banget. Jangan bilang lalu mah cinta buta gitu ya. Enggak, karena kita melihatnya pakai mata hati. Ya, Ibu, kenapa sih kita pernah lihat orang cantik banget gitu ya istrinya? Laku suaminya kayak gitu ya, aneh banget. Nah jangan aneh, Ibu.
Kita nggak tahu ketika dia ngobrol enak, omongannya santun, bahasanya, akhlaknya bagus. Jadi udah nggak kelihatan tuh wajah Bu. Peseknya nggak kelihatan, tembemnya nggak kelihatan. Yang kelihatan udah indah aja, kan kayak gitu. Itu luar biasa. Yang jelas Ibu, kalau ada ridho Allah, maka kita sebagai istri yang selalu berupaya untuk nikah itu di atas ridho Allah, maka ya suami juga akan ridho. Kalau udah ridho kan marodiyah, kita ridho maka diredui oleh suami. Enak nggak begitu Bu? Enak banget. Mau ngaji juga boleh, saking percayanya. Neng mau kemana aja silakan dan Neng. Abang mau udah percaya gitu ya. Mau kemana aja boleh, kan enak begitu. Ibu-ibu kan begitu pada suaminya ya Bu? Iya. Berarti udah dapat ridho, karena kita ridho maka diredoi. Ya, Ummu Mutiah. Ibu pernah dengar nggak cerita Ummu Mutiah? Udah Bu? Belum bilang belum apa Bu? Jangan diam aja. Udah dengar, belum dengar? Ummu Mutiah siapa itu? Satu hari Rasulullah bercerita kepada Fatimah, wahai Fatimah, ada satu perempuan yang pertama sekali masuk ke pintu sorga. Fatimah kaget tuh, karena dia pernah mendengar Rasulullah bahwa orang-orang yang dijamin sorga adalah pertama siapa Bu? Maryam. Yang kedua siapa Bu? Fatimah. Yang ketiga siapa Bu? Khadijah. Yang keempat siapa Bu? Alimah. Mantap banget. Aisyah. Yang keempat siapa Bu? Coba Aisyah. Empat. Satu hadis. Jadi hadis berbagai versi ya Bu. Hadis itu berbagai versi. Ini empat ini dikatakan. Terus makanya Fatimah bertanya, ya ayahanda, bukankah engkau pernah bercerita 4 orang yang akan masuk surga? Apa kata Rasulullah? Ya, memang yang masuk surga itu ada beberapa perempuan-perempuan ya. Akan tetapi yang pertama sekali melewati pintu surga adalah Ummu Mutiah. Siapa ibu Ummu Mutiah? Tetangganya Bu, tetangga Fatimah. Makanya Fatimah gini, penasaran, apa sih yang dilakukan oleh Mutiah? Ya, makanya ibu punya anak Mutiah bagus Bu ya. Sampai-sampai kok dikatakan pertama sekali masuk ke surga itu. Akhirnya Fatimah datang Bu, ya bertamu lah, ya bahwa aku mau bertamu ke rumahmu, mau datang ya. Kemudian ketika Fatimah datang bersama Hasan, digandenglah Hasan, ngetok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, nggak langsung keluar. Apa kata Mutiah? Siapa engkau? Aku adalah Fatimah. Bersama siapa engkau? Aku bersama anakku. Siapa? Yaitu Hasan. Apa kata Mutiah? Tidak, maaf, saya tidak mengizinkan engkau masuk karena suami saya udah berpesan. Karena jangan engkau suruh masuk laki-laki. Gak disebut laki-laki mau baik, mau apa kayak, yang penting gak boleh masuk laki-laki. Akhirnya Fatimah pulang. Ya, apa katanya? Ya, mohon maaf, silakan kau pulang dan datang besok. Aku akan izin kepada suamiku bahwa engkau datang bersama Hasan. Ya, besok Fatimah datang lagi. Fatimah sambil mengorek, Bu, apa sih yang menyebabkan ini betul-betul dapat ridho dari suami sehingga masuk surga pertama kali. Ya, kemudian besoknya datang, kemudian ditanya lagi, siapa engkau? Aku adalah Fatimah. Bersama siapa engkau? Aku bersama Hasan dan Husain. Karena Husain pengen ngintilin, jadi diikut juga, kiri kanan dituntun. Diterima nggak Bu? Enggak. Kenapa nggak diterima? Nambah anak lakinya. Makanya dikatakan, wahai Fatimah, silakan kau pulang. Besok aku tanyakan dulu, ya. Kalau engkau bersama Hasan dan Husain, pulang. Kalau ibu digituin bagaimana Bu? Lama-lama sombong banget mau didatengin gitu. Ya, makanya ya mudah-mudahan kita juga cari calon penghuni surga dari sebelah lain ya Bu ya. Hari ketiga datang lagi bersama Hasan dan Husain. Saat itu dipersilakan masuk ya, dan pada saat itu suaminya baru pulang. Awalnya Fatimah bilang gini, wahai Mutiah, engkau akan kemana?
kan padahal suamimu bekerja, jadi suaminya kerja. Jadi Mutia itu dandanannya cantik, pakai bajunya wangi, ibu. Sampai bingung Fatimah, apa yang dikatakan, aku akan menyambut suamiku yang pulang kerja. Jadi dipandang aja. Pas pulang kerja ibu disambut luar biasa, santun, ramah, bahasanya cakep banget ibu. Ya, walaupun saat itu pulangnya agak telat, jadi Fatimah bisa ngobrol dulu dengan Mutiah. Kalau ibu pulang telat bagaimana? Pas baru pulang? Nah, manyun, nanya, marah-marah gitu ya. Karena belum saling percaya ibu. Kalau orang saling percaya tidak akan terjadi itu. Ya. Kemudian disitulah mulai ya Fatimah itu, oh ternyata seperti itu. Padahal Fatimah juga nggak gitu-gitu amat bu waktu Ali mau pulang. Karena Ali mah bukan orang yang bekerja seperti suaminya Mutiah. Kayak ibu kan suaminya ada di rumah mulu, ya jadinya ya udah biasa aja, jadi kagak dandan gak wangi ya, karena ada di rumah melulu. Kecuali memang pulang kerja, jamnya juga tepat pulang kerja, baru kita siapin gitu ya. Ya luar biasa. Kemudian Fatimah kira-kira sudah dapat informasi belum bu? Belum. Masih penasaran. Kemudian hari keempat Fatimah datang lagi ke rumah Mutiah. Ya ketika datang ya ada suaminya ya sedang ada di rumah, sudah pulang kerja. Kemudian di situ Fatimah sambil memperhatikan itu ngelirik-ngelirik kepo gitu ya, ingin tahu, tapi ingin tahunya kebaikan ya bu. Kalau ingin tahu yang jelek itu namanya nggak manfaat, itu nggak jadi amal soleh. Tapi kalau buat kebaikan jadi amal soleh. Apa yang disaksikan ibu begitu pelayanannya ya Mutiah kepada suami. Ketika mau mandi dibawakan anduk, masuk ke kamar mandi berdua dilayanin, sabun disabunin, cebok bisa jadi dicebokin. Luar biasa bu. Ya. Begitupun ketika keluar kamar mandi suaminya udah cakep, udah rapi ibu ya, udah wangi ya. Kemudian apalagi bu, semuanya di penangguhan sudah terhidang, makanan ditemenin. Jadi Fatimah ditinggal dulu, melayani suami dulu, karena memang lagi melayani suami. Makan juga disiapkan semuanya kayak orang dulu bu. Kalau makan ikan itu tulangnya kan dibuang, dibuangin, tinggal yang udah bagusnya tinggal mangap doang tuh suami ya. Ya, jadi udah tinggal enaknya, itu seperti luar biasa. Ya, yang sulit sekali kita cari pada masyarakat untuk zaman saat ini, yang mana istri-istri sudah banyak bekerja, yang mana istri-istri titelnya lebih tinggi, yang mana istri-istri sudah lebih banyak penghasilannya, itu sudah mulai mengikis. Ya, hikmat kepada suami itu mengikis. Ya, tapi kalau memang dasar orang iman tidak akan mengikis, dia tetap hikmat kepada suami. Kemudian apalagi dilihatlah di situ terpampang ada pecut. Kemudian ditanyakan, wahai Mutiah, untuk apa pecut itu? Kemudian jawab Mutiah, itu pecut apabila aku tidak menyenangkan suamiku. Apabila aku telah melanggar suamiku, maka udah siapkan suamiku untuk memecut aku. Luar biasa indahnya. Berarti ibu begini, aku mau kayak Mutiah, besok bikin pecut, semuanya bikin pecut. Abu Aisyah, pesan pecut gitu ya, buat suaminya. Bu ya, buat suami enggak begitu semua ya bu ya, itu lain-lain. Yang utama yang kita ambil apa ibu ya, ridho Allah. Ibu, ridho Allah selalu manis nggak bu? Ya, kata orang suami kita jelek, tapi kok kita pandangnya bagus, itu karena Allah ridho. Ya, kata orang suami kita nggak kaya-kaya amat, tapi kita udah puas banget dengan apa penghasilan suami, itu karena Allah ridho. Jadi diberikan kepuasan, kecukupan, ketentraman dari apa yang kita rasakan, itu ridho. Makanya ibu apapun yang terjadi pada suami kita ibu ya ridho. Cuma tadi ibu, ketika kita berjalan ada rintangan ya, rintangan makin besar, rintangan makin besar. Ketika ada rintangan yang sangat tinggi, butuh waktu nggak ibu? Untuk apa? Melewati rintangan itu. Kira-kira aku pakai alat apa ya supaya bisa nyebrang ke situ? Ya, walaupun ada juga yang akhirnya nggak nyebrang, udahlah ngalah dah. Aku cari rintangan yang lain gitu ya. Tapi ibu sebenarnya semuanya punya rintangan. Misalnya gini, ada orang bekerja di kantor ini, dia pengen berhenti, kayaknya udah banyak banget kendalanya, banyak ujiannya kerja di situ. Kemudian dia pindah ke pekerjaan kantor lain. Apakah punya rintangan ibu? Ada. Itulah kehidupan. Ibu kalau nggak mau ujian hidup, mati aja, jangan hidup. Karena memang hidup itu tempatnya ujian. Tinggi rendahnya ujian tergantung, berat ringannya ujian tergantung.
Tergantung apa Bu? Tergantung sempit luasnya hati kita. Kalau iman sudah ada, hati kita luas. Sebesar apapun ujian kita bisa lewati dengan proses waktunya tidak lama, tidak sampai puluhan tahun. Tapi kalau iman kurang, hati kita sempit, ujian menurut orang nggak terlalu berat sekalipun, bagi kita aduh bebannya udah berat banget. Padahal ujian yang kayak gitu banyak, gitu seperti itu. Sama rumah tangga juga begitu Ibu. Ketika orang mengakhiri rumah tangga ini dengan harapan nanti ya akan lebih bahagia, ya belum tentu. Mana tahu dengan perkawinan kedua lebih kebelangsak ya. Karena ujian itu selalu ada mengikuti. Dan yang perlu kita tahu apa Ibu? Semakin kita tinggi iman kita, semakin berat ujian kita, berat luar biasa. Tapi orang yang bertakwa selalu diberikan jalan. Lo kalau ibu belum ada jalan, lo kalau ibu masih belum juga bahagia dengan ujian itu, berarti harus ditambah. Apanya yang perlu ditambah Bu? Imannya, berarti kurang, harus tambah. Berarti ibu tuh nggak kurang kalau cuma ngaji di hari Jumat doang. Tambah lagi iman di mana untuk menguatkan hati. Ya, ngaji dengan iman, yaitu dengan apa Bu? Banyak kandungan-kandungan Al-Quran, kandungan hadis, dan juga yang kita pelajari dari orang-orang yang sudah punya pengalaman. Jadi pertama ridho Allah, ada ridho Allah sangat penting. Yang kedua apa Ibu? Yang kedua ya, istri itu ya menjadi teman dalam ibadah kita. Kalau kita perempuan, suami itu menjadi teman ibadah. Tuh lihat para nabi, para orang soleh, bagaimana dia selalu berdampingan berdua, saling membahu ya soal ibadah. Bagaimana Rasulullah ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, mengajak istri-istrinya, mengajak anaknya untuk ayo kita sholat tahajud. Sampai pernah Aisyah digeser pakai kaki Rasulullah untuk dibangunin tahajud. Saking apa Bu? Ayo kita bersama, jadikan keluarga kita itu sebagai teman untuk beribadah. Tapi kenyataan tidak semua Ibu. Ada kita pengen puasa, suami nggak mau, udah kamu aja. Ada kita pengen perempuan pengen buat umroh, tabungan, ini kan uang kamu juga tabungan, udah kamu aja. Kan begitu Ibu. Itu sulit jadinya, nggak bisa dijadikan teman ibadah. Ya kita ajak ada pengajian gabungan laki perempuan, ayo ayo udah, ayo Mas, ayo Bang kita ngaji. Apa katanya? Udah lu aja dah, ntar gue dengerin hasilnya. Begitu ya Bu ya. Itu namanya sulit. Bisa nggak ini jadi bahagia? Sulit banget karena udah berbeda. Apalagi apa Bu? Kalau kita mau berbahagia, awal perkawinan sudah punya ketentuan. Mau dibawa kemana rumah tangga kita. Suami, Ibu mau tahu suami yang baik, yang bertanggung jawab, udah ngomong tuh sama istrinya, kita besok ya setelah kawin, setelah nikah, kita tinggal di sini. Terus kamu begini-gini, aku begini, nanti kita punya anak kita gini-gini. Cakep banget itu suami laki-laki kayak gitu. Berarti dia laki-laki yang punya ya visi ke depan yang cemerlang, luas. Jangan istrinya sampai tanya, kita nanti gimana ini, mau terus di sini apa di mana? Iya bagaimana besok dah, gitu ya. Nah itu payah tuh kalau laki begitu. Dari awal aja udah kayak gitu Bu. Apalagi selanjutnya. Ya bisa-bisa dia apa saja mengandalkan istri. Ketika ditanya mau apa terserah kamu. Itu nggak punya pendirian Bu. Harusnya laki-laki yang tegas punya pendirian, dia punya pilihan. Apa yang akan dia pilih? Mau makan apa sekarang Pak? Aku saat ini mau rendang. Gitu. Nggak ada rendang ya nggak apa-apa yang lain. Gitu Ibu. Baru cakep. Tapi kalau dia nggak punya pilihan, terserah kamu, bukan cinta Bu, namanya laki yang nggak punya pendirian. Harus ada. Jadi pokoknya pertama sekali pernikahan bagi orang yang baru menikah, lihat dulu seperti itu. Ketika lo kok suamiku nggak kayak gitu, kok suamiku nggak seperti yang aku baca, arahkan sebelum terlambat. Karena kalau dibiarkan akan terus berkembang menjadi suami yang tidak bertanggung jawab. Ya, padahal rumah tangga yang bahagia di samping apa tadi Bu? Suami jadi teman ya. Yang ketiga, rumah tangga yang mau selamat dan bahagia adalah suami yang bisa merubah kita yang belum taat menjadi taat. Istri dulunya masih malas puasa Senin Kemis, sekarang pas udah nikah tuh ibunya bisa tahu nih. Ibunya bisa tahu nih anaknya ujungnya ke depannya rumah tangga baik atau enggak, itu dari situ.
dulu anakku ya males puasa Senin Kemis, pas sudah nikah sama dia tuh sekarang rajin, udah bagus. Dulu anakku sholat duhanya males, sekarang pas suaminya dia tuh rajin. Dulu anakku pakai jilbabnya masih kalau kadang-kadang doang, tapi pas nikah dengan dia tuh pakai jilbabnya sekarang udah. Itu berarti ibu bahagia banget. Kebahagiaan orang tua itu bukan dikasih duit tiap bulan bu sama anak dan menantu, tapi apabila anak kita imannya bertambah bagus, ibadahnya bertambah bagus, kudu aset yang berharga buat orang tua, bangga. Makanya ditegur, walaupun menikah udah kewajiban dia berdua, orang tua tetap mengingatkan ibu ya, jangan dibilang itu udah urusanmu tersanamu, tidak, ingatkan. Subuh nih anak belum juga ke air ini, subuh nih anak belum juga kedengeran sholat, bangunkan ibu, jangan bilang nggak enak pengantin baru, nggak enak ngebangunin, jangan, jadi dibangunkan. Suami duluan bangun, bangunin istri, istri duluan bangun, bangunin suami, itu yang diperintahkan oleh agama kita. Itu dicontohkan oleh Rasulullah. Kan ibu juga seperti ibu sampai sekarang kan saling ngebangunin ya bu ya. Ya. Suami ibu ngebangunin kalau sholat subuh, walaupun bapaknya ke mushola, ibu di rumah dibangunin ya bu. Sholat tahajud ibu dibangunin kan bu ya. Atau dalam hati buru-buru. Ibu diam aja dalam hati mah buru-buru. Kalau suami enggak ya ibu bu, jangan bosan-bosan bangunin. Dengan cara apa ibu banguninnya? Di sebelah pakai sapu gitu. Enggak bu, baik-baik dibisikkan di telinganya apa yang suami suka. Kalau suami sukanya dicium ya cium dulu, suami sukanya diurut ya diurut dulu gitu ya bu ya, supaya suami mau jadi yang suami suka ya. Nah itu yang keberapa bu? Ketiga ya. Ya, yang keempat ibu, kalau mau rumah tangganya bahagia, nih anak-anak yang baru mau menikah apalagi, atau ibu kita kasih tahu anak kita kalau mau rumah tangga bahagia apa bu ya, cinta, semakin cinta kepada orang tua. Lo anak pas udah kawin berubah, mamanya nggak ditanya, biasanya ngasih duit, mamanya nggak dikasih duit, biasanya mamanya diperhatiin ini enggak beres itu bu suaminya. Tapi kalau ternyata pas habis kawin makin perhatian, biasanya nggak ngasih duit ya, biasanya nggak baik ini baik, ngasih oleh, berarti itu cakep itu menantunya. Asal jangan baru doang ya bu, kan ada yang baru doang begitu ya bu, baru doang sebulan begitu cakep, 2 bulan begitu, 6 bulan begitu, pas sudah setahun udah enggak sama sekali. Oh berarti dia cuma kamuflase doang ya bu ya. Tapi bagaimana cara biar lanjut ibu? Kalau mau lanjut pegang anak kita yang kita ajarin, tapi itu pun kalau anaknya mau ya bu. Anak sekarang kan gak kayak kita nurut-nurut. Anak sekarang mau dikasih tahu jawabnya lain, alasan lain kan gitu. Itu banyak seperti, walaupun gak semua. Jadi orang tua, karena apa ibu? Keselamatan anak dari orang tua ya. Makanya ibu kenal Uwais nggak? Ibu kenal Uwais? Siapa sih Bu Uwais? Ya, benar banget Bu Nur Cahya. Uwais orang yang cinta banget sama orang tua. Dia bukan siapa-siapa, dia orang yang susah, dia nggak terkenal di dunia, tapi di akhirat Allah nyebut-nyebut terus Uwais kepada para malaikat ibu. Dimuliakan, diistimewakan karena apa Bu? Baktinya kepada orang tua. Sampai-sampai dia tinggal di Yaman, dia gendong orang tuanya untuk pergi haji dari Yaman, luar biasa. Sampai-sampai di sininya nih pada luka Bu, gendong orang tuanya, itu luar biasa. Jadi jejak-jejak kecintaan anak kepada orang tua, jejak-jejaknya itu menjadi bukti untuk masuk ke surga. Apa Bu jejaknya? Jejaknya ridho orang tua. Ya, jadi suami ya pada istri, istri kepada suami, terutama istri ketika engkau sudah menikah, engkau ambil tuh anak orang tuh ya, anak orang udah dewasa, anak orang udah kerja, anak orang udah punya duit, engkau ambil, inget dia dulunya mamanya. Makanya si istri kalau udah menikah ingetin terus orang tuanya. Jangan khawatir, nggak usah pakai bilang kamu, aku udah ingetin mulu orang tua kamu nggak ngingetin orang tua aku, nggak usah ngomong begitu ibu. Ya ingetin aja suami orang tuanya, Mas ya kamu belum ngasih uang loh sama ibu kamu, Mas kamu belum ngasih obat loh sama ibu kamu, Mas kamu kan giliran nganterin orang tua kamu ke dokter. Begitu aja ibu jadi doa, karena kebaikan yang kita keluarkan jadi doa untuk diri kita sendiri, jadi doa. Nih ibu juga belum terlambat yang masih punya orang tua mertua.
Boleh jadi ibu sebelumnya jahat banget sama orang tua. Kalau suaminya mau ke rumah orang tuanya, ibu udah cemberut duluan. Ibu udah prasangka duluan. Emang kalau habis dapat gaji ada ingetnya ke sono mulu gitu. Nah itu jelek gitu ya. Yang benar adalah ingatkan supaya suami selalu memprioritaskan orang tuanya. Karena apa ibu? Perempuan ketika sudah menikah yang utama adalah suaminya. Tapi kalau suami meskipun dia sudah menikah yang utama tetap orang tuanya. Itu ibu yang perlu diingat. Nah jadi kita jadi orang tua yang punya anak perempuan juga jangan jadi racun. Kasih tahu tuh suaminya, ibunya doang diperhatiin, gitu misalnya. Itu jadi racun. Harusnya jangan ibu. Karena apa nanti akan berbalik. Seorang suami yang selalu diperhatikan oleh istrinya untuk orang tuanya, maka dia akan berbalik memperhatikan ibu mertuanya. Nah itu betul-betul ya diajarkan dalam Islam sebegitunya agar apa yang disebut perkawinan itu su'uba wa qabaila li ta'arufu, walaupun berbeda tapi tetap ta'aruf. Ta'aruf itu tetap bersama dalam kekeluargaan yang besar, yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa, menjadi apa bu, keluarga yang berhak mendapatkan waris itu dari perkawinan. Nah jadi itu kalau kita mau hidup bahagia. Kemudian yang terakhir apa ibu kalau mau bahagia ibu? Jangan lupa kewajiban. Tunaikan kewajiban. Gak usah tahu kewajiban suami deh bu, sakit hati. Ya, karena apa sih kewajiban suami? Wa fa'asiruhunna bil ma'ruf wa anfaqu, kan gitu, min amwalihim, ya. Hendaklah engkau berbuat baik kepada istrimu. Berbuat baik bagaimana sih ibu? Dari baru kawin sampai lama perkawinan, sampai udah tua perkawinan masih berlaku baik. Suami yang baik tidak mau mengecewakan, tidak mau membuat istrinya sedih, itu baik, itu kewajiban. Kalau kewajiban istri apa bu? Kewajiban istri apa bu? Fasolihat, qanitat, hafizat. Itu kewajiban istri bu. Istri yang soleh apa bu? Qanitat, taat. Enggak ada lihat ke kiri ke kanan. Pokoknya taatnya karena Allah, taat. Apa ibu yang harus dilakukan ketaatannya ibu? Membuat suami kita nyaman dan bahagia dimanapun dan kapanpun. Itu ibu. Ya, jangan dibilang udah tua, udah gerah, udah males gitu ya. Tidak, ibu tetap aja ibu membuat kenyamanan. Bagaimana suami nyaman? Kalau suami nyamannya tidur gak bersama ibu, gimana bu? Tidur terus. Udah sana tidur gerah banget dideketin gitu misalnya ibu. Ada yang begitu nih, suaminya yang kagak mau, bukan istrinya. Apa yang ibu lakukan? Pindah. Pindah apa enggak bu? Pindah. Ya jangan, kendalanya apa ditanya. Kenapa sih mas, kamu nggak mau dideketin? Ya, gerah. Ya udah, aku pakai AC di deket aku nih, ada kipas nih deket aku jadi adem gitu ya. Kenapa sih? Bau. Ya udah, aku pakai minyak wangi sebotol. Gitu bu, bercandain supaya bersama ya. Jadi jangan diikutin yang mendatangkan perpisahan. Karena apa ibu? Ketika suami istri sudah bisa, ya sulit banget ibu buat memupuk kekurangan-kekurangan yang ada. Mau juga akhirnya apa bu? Kekurangan tambah runcing seperti itu. Nah pengantin baru juga begitu ibu, nggak usah mikirin kewajiban suami, kewajiban kita aja. Kalau mikirin kewajiban suami nanti sakit hati. Sama ibu juga. Terserah mas suami mau lagu apa kek, kita mah namanya juga usia udah begini mau pulang kampung ya bu. Yang penting kewajiban kita aja. Ibu kewajibannya apa bu? Melayani. Kewajibannya apa bu? Lagi menyenangkan. Kewajiban apa bu? Amanah, setia di depan dan di belakang, kan gitu kewajiban. Ya tunaikan aja sama Allah, sama suami semata-mata karena Allah. Makanya ibu kalau mau tidur ditanya dulu, bang, ada yang perlu kubantu enggak? Apa perlu buka baju bang? Atau apa gitu ya? Supaya apa? Apa kata suaminya? Enggak, aku lagi capek. Ya udah ibu tidur. Ya artinya udah bertanya semata-mata karena Allah. Tapi jangan dibilang mudah ya bu, rintangan banyak ya. Tapi rintangan itu harus kita hadapi, rintangan itu harus kita jalani. Dengan apa bu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar. Biar ibu ngomong sama 1000 orang juga pasti ngomongnya sabar. Jangan dibilang ngomong mah enak sabar, yang ngerasain ya. Ya itu kan berita lu ya bu ya. Artinya apa? Engkau dikasih ujian kayak gitu ya udah, kita kan cuma membantu.
satu, sabar dan mendoakan. Ya tinggal yang menjalankan memang harus sabar sesuai dengan imannya. Dan apa Bu? Sholat. Jangan sampai ada ujian sholat kita malah oleng. Jangan sampai ada ujian sholat kita malah tidak khusyuk. Harusnya Ibu ketika ada ujian sholatnya tambah mantap, tambah khusyuk. Agar apa Bu? Allah selalu bersama kita. Walaupun ujian belum kelar, tapi ada kehangatan dan kenyamanan yang Allah berikan kepada kita. Ya sudah Ibu, kita doakan. Jadi 5 itu aja kuncinya. Ya, kuncinya supaya kita hidup bahagia Ibu semuanya, baik yang baru maupun yang lama. Pertama ya cuma ridho Allah, yang tua juga Bu, ridho Allah aja kita cari. Ya, yang kedua supaya pasangan kita menjadi teman. Yang baru jangan bosan-bosan ya lakukan itu. Yang lama juga tetap berusaha untuk terus menjadi teman. Yang ketiga apa Bu? Agar kita bertambah rajin ibadah dari suami. Kalau kita tidak dapatkan, ya kita jadi motivasi buat suami agar suami rajin ibadah karena kita, kan gitu. Yang keempat sama orang tua. Kalau orang tua udah nggak ada Ibu, ya Ibu yang sudah perkawinan lama orang tua nggak ada, jangan lupa berbuat baik tetap kepada mertua dengan selalu mengucapkan doa bukan hanya untuk kita. Jadi orang tua kita bayangkan orang tua kita dan mertua kita. Itu caranya berbuat baiknya. Kemudian apa Ibu? Yang kelima, terakhir kewajiban ya. Mudah-mudahan duduk di sini juga sebagai salah satu kewajiban kita kepada suami. Karena apa? Kita ringankan kewajiban suami dengan menuntut ilmu yang harusnya itu kewajiban suami yang memberikan, kita mencari di luar yang tujuannya untuk kebahagiaan kita bawa ke dalam rumah tangga. Ibu, kalau sekarang kita belum tercapai, kalau sekarang kita belum dikabulkan oleh Allah, sabar, karena Allah sang pemilik yang punya aturan dalam hidup ini. Ya, jadi kita sekarang tetap aja bertahan untuk sabar karena Allah satu saat nanti pasti akan memberikan kepada kita sesuai harapan kita untuk kebahagiaan kita. Jadi kita tetap ikhlas semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan kita doakan ya Ananda Rina ya. Mudah-mudahan tidak banyak ujian sampai menjelang perkawinan, karena umumnya semuanya orang yang sebelum ke duduk di pelaminan, di akad nikah, banyak sekali ujian yang menyebabkan orang itu mau mundur. Sebab apa Ibu? Setan nggak bisa dia membiarkan orang bahagia dalam ridho Allah. Jadi setan akan ganggu bagaimana caranya supaya jangan menikah dia, supaya batal menikah. Itu setan. Lawan itu semua. Ya, lawan itu semua. Meskipun ada toto mantan suami datang bilang, kamu tapi kan nama aku tahu dia belum putus sama aku gitu ya. Jangan didengerin semuanya, jangan didengerin ya. Semuanya kita karena Allah aja. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran proses akad nikahnya. Allah berikan juga kelancaran kesehatan dalam proses resepsinya, dan mudah-mudahan Allah lindungi, Allah selamatkan, Allah berkahi semuanya. Bukan cuma kedua mempelai tapi juga orang tuanya diberikan keberkahan karena sudah menunaikan kewajiban untuk anaknya, dan mudah-mudahan dilanggengkan perkawinannya, dibahagiakan rumah tangganya, ditentramkan, diberikan rezeki yang banyak, diberikan rezeki yang halal, diberikan rezeki yang baik untuk kedua mempelai yang saat ini sedang akan melangsungkan akad nikah, dan mudah-mudahan dikarunia anak yang soleh dan soleha. Bukan banyak ya Bu, soleh dan soleha yang utama. Ya sudah Ibu, terima kasih. Akhir kalam, mudah-mudahan manfaat. Doa. Ya udah, doa pendek aja ya Bu, karena sudah ada. Ya Ibu, baik, mari kita sama-sama berdoa munajat kepada Allah. Tujuan kita datang ke sini juga untuk mendoakan orang yang saat ini berbahagia dan untuk ikut bahagia. Kita bersihkan dan kita lancarkan untuk ijabahnya doa kita dengan baca Al-Fatihah. Ala hadina wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali ma'adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb kami, saat ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui niat baik kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang saat ini sedang melangsungkan persiapan untuk pernikahan ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, berikanlah keberkahan rumah tangganya ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, langgengkan rumah tangganya ya Allah, sebagaimana Engkau telah melanggengkan orang-orang yang Engkau istimewakan ya Allah, para nabi dan para rasul yang Engkau sayangi ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, mudahkan ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi thamim bi khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi thamim bi khair. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi thamim bi khair. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarribal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu, bahagia untuk kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakillah kepada guru kita Dr. Anda Haja Rahmawati yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua, khususnya untuk calon pengantin dan umumnya buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan kepada kita semua bermanfaat dan dapat kita ambil manfaatnya, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang udah, Suryani udah dapat. Udah.